Baik, terima kasih Ibu Direktur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim monitoring Rumah Sakit Umum Pusat Bina Nusantara dari Kementerian Kesehatan. Lalu saya hormati Ibu Profesor Dr. Adi Utarini, MSc MPH PhD, selaku Direktur RSUP Bina Nusantara. Lalu yang saya hormati para Wakil Direktur, Kepala Departemen Dokter Gigi dan Dokter Spesialis. Lalu saya hormati Kepala Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Tim Keperawatan, dan Instalasi Gizi. Lalu yang saya hormati Kepala Departemen Non-Klinis, serta para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk presentasi kali ini mungkin saya akan mengawali mengenai tantangan pelayanan kesehatan dahulu. Bapak Ibu, Rumah Sakit Umum Pusat Bina Nusantara ini merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang selalu mengupgrade perkembangan teknologi. Rumah sakit pertama, di mana rumah sakit lain tidak terlalu mengupgrade persoalan teknologi, tapi teknologi yang paling mutakhir. Nah, tantangan pelayanan kesehatan saat ini itu adalah perubahan pola penyakit, lalu diiringi dengan pembiayaan yang tinggi, pemerataan kesehatan, lalu ada kompetensi nakes, vaskes, ya, lalu ada akses mutu pelayanan, diiringi dengan arus globalisasi dan risiko keuangan atau fraud. Nah, strategi RPJMN bidang manajemen informasi seluruh Indonesia itu sudah menyepakati inovasi dan pengembangan teknologi untuk 5 hal. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, lalu percepatan perbaikan gizi masyarakat, lalu peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, dan peningkatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk tahun 2017 itu sudah mencapai target realisasi, sehingga program yang akan kami tawarkan ini itu merupakan suatu hal yang bisa diterapkan bagi para dokter, ya. Nah, upaya peningkatan pelayanan kesehatan ada 4 poin. Nah, fokus kita itu sekarang di poin B, perbaikan sistem melalui pemanfaatan IT bidang kesehatan. Dan itu akan bersenggolan dengan poin C dan poin D. Dan poin A juga, yaitu peningkatan kompetensi SDM-nya RS, lalu ada SDM, lalu pemenuhan persyaratan akreditasi dan kolaborasi nakes. Itu akan ada kaitan dengan pemanfaatan IT ini. Nah, ini mungkin saya lewat. Nah, teknologi itu semakin mendekatkan pelayanan kesehatan. Apa buktinya? Pelayanan kesehatan konvensional itu akan semakin dekat dengan adanya telekonsultasi. Sekarang kita banyak lihat startup. Tapi startup itu kan tidak bekerja sama dengan rumah sakit, tidak bekerja sama secara langsung. Dia hanya sebagai marketing rumah sakit secara tidak langsung, ya, sebetulnya. Nah, kali ini untuk rumah sakit yang dimaksud Telemedika yang digagas ini itu akan melakukan pelayanan telekonsultasi seperti pada umumnya. Lalu ada teleradiologi, kardiologi, ophthalmologi, dermatologi. Itu sebagai salah satu dari pelayanan kesehatan lanjut dari apa yang sudah ada, ya, konvensional yang di bawah. Kita bisa lihat ada kesehatan primer lanjut, spesialis satuan pelayanan gawat darurat terpadu, ada beberapa pelayanan penunjang. Nah, di atas ini ada telekonsultasi, teleradiologi, kardiologi, ophthalmologi, dermatologi, farmasi, data laboratorium yang menimbulkan adanya smart health di rumah sakit ini. Nah, teknologi digital itu dapat memperkuat sistem kesehatan. Ini harus kita pahami bersama. Nah, ini mungkin saya lewat. Nah, inilah yang akan kami tawarkan yang dinamakan kebijakan pelayanan telemedicine, yang berbeda dengan yang mungkin Bapak Ibu persepsikan. Nah, kami sudah membuat konsep terpadu di mana kami mendasarkan inovasi ini berdasarkan peraturan Menkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, telemedicine ini tidak jauh berbeda, tapi bedanya ini diakomodir di antara dua rumah sakit atau dua lembaga, ya. Nah, ini rumah sakit umum pusat sebagai yang di atas dengan yang di bawah, sebagai rumah sakit tipe B, tipe C, tipe D, atau puskesmas. Nah, manfaat telemedicine, SDM, ini sebagai bentuk untuk mengatasi keterbatasan komunikasi antara dokter dengan dokter spesialis. Nah, sistem rujukannya ini akan memperkuat sistem rujukan, lalu meningkatkan efisiensi. Dalam artian itu akan menjaga patient traveling. Kita lihat banyak sekali pasien kita yang berasal dari luar kota, namun kesulitannya untuk ke sini dikarenakan kondisi pandemi. Nah, Saibus ini juga menjadi wahana untuk mendidik para calon dokter, yaitu wahana pendidikan anak-anak kelas dan juga anak-anak residen kita. Lalu diagnostik ini mengatasi keterlambatan diagnostik dan keterbatasan sarana diagnostik dan mempermudah monitoring pasien.
Nah, prinsip pelayanan telemedicine itu yang antar fasilitas kesehatan. Yang pertama, peminta konsultasi ya ini dokter yang berada di vaskes tingkat puskesmas dan vaskes rumah sakit tipe D, C, dan B itu sebagai peminta konsultasi. Mereka mengirimkan file data, image, dan rekam medisnya pasien. Lalu rumah sakit di Nusantara sebagai pemberi konsultasi nanti akan mengirimkan expertise atau memberikan konsultasi melalui aplikasi Telemin atau Telemedicine Indonesia. Nah, syaratnya itu harus dilakukan telemedicine tenaga kesehatan dan memiliki SIP. Nah, jenis Vankes yang melayani jelas ada dua. Kita RSUP sebagai pemberi konsultasi dan juga pelayanan telemedicine rumah sakit puskesmas dan rumah sakit sebagai peminta konsultasi. Dalam hal ini ya, sebetulnya rumah sakit peminta daerah, rumah sakit RSUD juga bisa, tapi RSUD dengan bawahnya. Nah, kita dengan bawah-bawah kita puskesmas dan rumah sakit tipe B, tipe C, tipe D, termasuk rumah sakit peminta daerah. Yang juga ini sudah diatur ya secara struktural melalui Diatur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Nah, tugas Vankes pemberi konsultasi dalam hal ini Rumah Sakit Umum Pusat Bina Nusantara, yang pertama itu menetapkan SOP. Lalu yang pertama tadi menetapkan SDM pelaksana telemedicine ini sudah kita lakukan kemarin melalui Ibu Direktur sudah membuatkan SK-nya. Lalu ini kita menetapkan SOP bersama melalui rapat kerja ini untuk disetujui bersama. Lalu ada dokumentasi pelayanan telemedicine kita akan mulai. Lalu akan ada dokumentasi dan kita akan melihat respon keluhan, usul dan kritik dari Vankes bawah kita sebagai peminta konsul. Nah, syarat yang dilakukan untuk dilaksanakan program Telemin ini temenin ya melalui Telemedicine Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kita harus siap, alhamdulillah kita sudah siap, tapi yang bawah kita yang harus kita pahami apakah siap atau tidak. Lalu ada sarana prasarana, peralatan, standar pelayanan dan mutu serta lain layak pakai. Lalu ada aplikasinya. Makanya ini kita mengundang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk memahami agar disampaikan ke rumah sakit tipe B, tipe C, dan tipe D-nya. Nah, hak dari rumah sakit umum pusat, yang pertama kita menerima informasi medis gambar, citra, teks, biosinyal, dan video suara dari yang peminta konsultasi dari rumah sakit bawah kita atau Puskesmas untuk dijawab konsultasinya. Kita memberikan konsultasinya dengan transmisi elektronik. Lalu yang kedua kita menerima jasa pelayanan. Nah, tugas RSUP melalui dokter-dokternya, pertama kita harus menjaga kerahasiaan data pasien. Yang kedua kita harus memberikan jawaban konsultasinya. Yang ketiga, memberikan informasi benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan jujur dari hasil konsultasi itu. Nah, yang keempat ini paling penting. Kita harus menyediakan konsultasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Makanya ini penting. Kecuali untuk spesialis ya. Untuk spesialis mungkin kita ada batasan waktu. Dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Tapi untuk pelayanan lainnya seperti radiologi, pelayanan tadi ada beberapa pelayanan yang saya sebutkan, ada telekardiologi, teleophthalmologi, itu adalah pelayanan yang sudah siap. Nah, itu bisa 24 jam. Nah, Vankes peminta konsultasi yang di bawah ini, rumah sakit yang ada di bawah di wilayah Jogja, Jateng. Nah, ini ada tugas mereka. Ada tugas yang pertama seperti biasa mereka harus menetapkan SDM di bawah mereka. Lalu menetapkan SOP yang mungkin sedang mereka laksanakan juga, lalu ada dokumentasi dan memberikan jasa telemedicine itu sesuai dengan mereka yang di bawah. Nah, sarana yang mereka lakukan ada 3. Ini mungkin bisa terlihat ya Bapak Ibu, ada sumber daya manusia, lalu ada sarana prasarana dan aplikasinya. Nah, kewajiban mereka itu yang pertama mengirimkan informasi kepada kita, yang sebagaimana itu hak kita ya. Nah, yang kedua mereka harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak mereka itu memperoleh jawaban konsultasi expert sesuai standar, hak kita harus memberikan itu. Lalu yang kedua menerima informasi benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jenis pelayanan telemedicine yang akan hadir, yang pertama tele EKG dengan obsesi ginekologi. Kita kebetulan kan punya pelayanan dokter spesialis darurat obsesi ginekologi 24 jam. Lalu ada teleradiologi 24 jam, tele USG 24 jam, dan konsultasi klinis tadi yang saya jelaskan ada teleophthalmologi, ini itu yang saya sebutkan di atas itu sudah 24 jam. Nah, menggunakan transmisi elektronik. Nah, juga ada telekonsultasi klinis nanti antar pasien. Nah, nanti kita itu sudah dimoderatori oleh antara dua rumah sakit. Nah, untuk biaya nanti akan dibebankan kepada Vankes peminta konsultasi. Nah, nanti besaran biayanya itu bisa diklaim rumah sakit bawah itu melalui JKN. Jadi dari rumah sakit Vankes peminta konsultasi itu membebankan pada JKN lalu menyerahkan biaya itu, hasil biaya itu ke kita sebagai yang memberikan konsultasi. Nanti besaran biayanya itu kalau jika dia bukan pasien JKN itu antara dua itu adalah kesepakatan antar Vankes dan pengajuan klaimnya bisa melalui aplikasi Telemin itu. Nah, tantangannya itu adalah pertama komitmen pemerintah daerah.
Nah, makanya kita undang di Dinkes Sleman karena harus ada komitmen. Karena yang masalahnya itu yang ada di bawah, Faniankesnya, apakah mereka bisa dari segi jaringan internet apakah siap gitu. Lalu yang kedua, komitmen RS pengampu atau RS Puskesmas yang diampu untuk melaksanakan menjalankan telemedicine. Untuk dari kita komitmen kita insya Allah mampu, makanya ini saya mohon melalui presentasi ini dapat disetujui dan dapat diterima untuk dapat kita sahkan, lalu kita akan realisasikan langsung dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah, lalu nanti kita akan melihat dari RSUP yang kita ampu, RS dan Puskesmas yang kita ampu. Nah, lalu ada awareness tenaga kesehatan. Untuk di RSUP kita sempat ada awareness terhadap kesehatan manfaat telemedicine ini, karena mereka menganggap, ada yang menganggap, mungkin Bapak Ibu Kepala Departemen juga ada juga yang tempat konsultasi, ditakutkan pelayanan ini tidak tepat sasaran dan malah menimbulkan kesalahan dalam pemberikan pelayanan atau human error takutnya. Tapi kami sudah pastikan ini tidak akan human error karena akan ada beberapa spesialis penyakit yang memang tetap harus ke sini, tapi nanti ada juga untuk konsultasi itu bisa melalui telemini itu yang dimoderatori oleh rumah sakit yang atau puskesmas di bawah. Nah, ada aspek legal dan standar keamanan sistem aplikasi. Nanti ini mungkin sudah kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, melalui presentasi ini kami harapkan untuk program ini dapat disetujui bersama dalam rapat kerja ini, dan harapannya program ini dapat kita jalankan bersama karena ini dalam rangka untuk menancapkan posisi rumah sakit itu sebagai rumah sakit pelayanan berbasis teknologi terbesar dan terbaik di Indonesia dan satu-satunya mungkin, karena rumah sakit lain juga belum pernah membuat sistem pelayanan berbasis telemedicine secara langsung dan terkoordinasi benar-benar gitu. Nah, mungkin ini harapan kami dan harapan kita semua agar dapat direalisasikan, dapat berjalan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan citra Rumah Sakit Umum Pusat Bina Nusantara. Terima kasih atas atensi dan keaktifannya juga nanti, dan harapannya ini dapat diterima Bapak Ibu secara baik. Terima kasih. Saya silakan kembali kepada moderator dan Ibu Direktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.